Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Fikriyah, NPM 21901011282. Saya dari kelas PAIJ semester 4. Bapak dosen yang terhormat, izinkanlah saya menyampaikan sedikit cerita dan komentar tentang pentingnya peran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pandangan Islam. Baiklah, apa sih sebenarnya disabilitas itu? Disabilitas adalah keadaan atau seseorang yang mempunyai keterbatasan, baik itu dari segi fisik ataupun mental, yang dapat menghambat kegiatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Seperti yang ada pada gambar, disabilitas ini banyak aneka jenisnya. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini merupakan keterbatasan dalam fungsi tubuh, misalnya lumpuh ataupun kehilangan organ tubuh karena diamputasi. Yang kedua adalah disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik ini adalah keterbatasan pada fungsi panca indera, misalnya tunarungu, tunanetra, tunabicara, tunagrahita, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah disabilitas mental. Disabilitas mental ini keterbatasan pada pikiran ataupun otak. Biasanya orang-orang yang terkena disabilitas ini akan merasa tertekan dan depresi, serta mengalami kecemasan yang begitu hebat. Dan disabilitas yang keempat adalah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini tergolong disabilitas yang ringan, karena mereka yang mengidap disabilitas intelektual ini hanya akan mengalami kesulitan dalam belajar, kesulitan pemahaman, kesulitan mengungkapkan isi hati ataupun berkonsentrasi. Tipe-tipe seperti ini biasanya disebut dengan tipe slow learner atau lambat dalam belajar. Nah, dari banyaknya tipe tadi, kita masih sering kali menjumpai banyak penyandang disabilitas di dalam masyarakat sekitar. Nah, tapi jika kita lihat lagi, sikap masyarakat ini masih sangat seperti mengucilkan mereka. Mereka mendiskriminasi para penyandang disabilitas ini. Mereka memandang sebelah mata, menganggap mereka tidak bisa apa-apa, mencuekinya, atau bahkan cuma memandang dengan rasa belas kasihan. Padahal jika kita gali lagi, para penyandang disabilitas ini merupakan sosok yang mandiri dan penuh dengan potensi. Nah, sebenarnya mereka dengan kita yang normal ini sama. Yang bedanya hanya mereka mempunyai kekurangan yang telah saya sebutkan di awal tadi, sedangkan kita normal. Tapi mengenai potensi itu sungguh sangat berbeda. Bisa saja kita berada di bawah mereka penyandang disabilitas, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sama, memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Tinggal bagaimana kita mengolah kekurangan ini menjadi kelebihan atau bisa tercover, tertutupi dengan kelebihan itu sendiri. Nah, saya mempunyai teman waktu duduk di bangku sekolah. Teman saya ini mengidap disabilitas intelektual. Dia kesulitan dalam belajar. Ketika diterangkan oleh guru itu, dia tidak paham, dia bingung, apalagi disuruh mengerjakan soal-soal. Dia tidak bisa. Dia masuk pada kelas reguler sama seperti saya dan teman-teman semua. Awalnya kita tidak tahu kalau dia berbeda. Jadi kita memperlakukan dia sebagaimana kita berteman dengan yang lainnya. Tapi lama-kelamaan kok teman saya ini kok susah ya dibilangin, kok angel ya kandhanane, kok nggak ngerti-ngerti ya tentang materi yang disampaikan ini. Akhirnya ketika ada tugas kelompok, kita menghindar dari dia. Kita tidak mau, teman-teman sekelas ini tidak ada yang mau kelompokan dengan dia. Nah, lama-kelamaan dia merasa tertekan. Ketika di dalam kelas dia hanya diam ataupun melamun. Ketika guru menjelaskan, dia memilih untuk tidur. Dan tidak jarang pula dia tidak masuk sekolah. Setelah itu, kami diberitahu oleh salah seorang guru bahwa teman kami ini berbeda. Dia istimewa, tidak sama dengan kita. Dia perlu penjelasan yang lebih lama dan
lebih nyaman untuk dia. Dijelaskan pelan-pelan. Dan guru saya berpesan jangan dikucilkan, ayo diajak seperti dulu, jangan dikucilkan, jangan dijauhi, ajari dia pelan-pelan sampai dia menemukan cara belajar yang nyaman, lama-lama dia akan mengerti. Nah, dari sini kami merasa, oh ternyata selama ini kami salah. Ternyata memperlakukan teman kami yang istimewa dengan cara menjauhi itu tidak baik, bisa saja membunuh rasa percaya diri ataupun karakter yang ada pada diri dia yang awalnya ceria menjadi merana. Nah, dari cerita saya ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran masyarakat atau teman ataupun kerabat di lingkungan sekitar kita itu sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka bisa merasa berharga, mereka merasa berguna juga. Nah, kalau ada penyandang disabilitas di lingkungan kita, ayo kita ajak, jangan kita kucilkan, jangan dijauhi, masukkan ke dalam circle kita, anggap dia sebagai sama seperti kita. Nah, supaya dia bisa survive ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau tidak ada support system dari teman-teman sekitar, dari lingkungan pendidikan, dari lingkungan sosial, bagaimana dia bisa survive ke kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan sebagai disabilitas? Sebenarnya, para disabilitas ini tidak butuh belas kasihan. Mereka hanya butuh perhatian. That's the point. Hanya itu, karena mereka sudah mandiri. Mereka bisa menggali potensi diri, tapi jikalau tidak mendapat support system yang baik, mereka bisa down, mereka bisa terkena mental health, karakter dan rasa percaya diri pada mereka akan hilang. Maka dari itu, mari kita tumbuhkan, mari kita jauhi, mari kita rangkul teman-teman kita. Istilahnya jangan ada jarak di antara kita yang disabilitas maupun tidak disabilitas. Bahkan dalam pandangan Islam pun manusia itu adalah sama, tidak ada yang berbeda. Yang membedakan hanyalah amal soleh dan ibadahnya. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 61 ditegaskan bahwa kesetaraan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Mereka yang menyandang disabilitas harus diperlakukan secara setara dan sama, tulus apa adanya, dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, Islam sendiri mengecam perilaku diskriminasi pada penyandang disabilitas. Karena sebenarnya, Allah menciptakan manusia ada kekurangan dan ada kelebihan. Tinggal bagaimana diri kita menutupi kekurangan ini dengan kelebihan yang kita punyai ini. Nah, orang-orang disabilitas pun seperti itu. Mereka berusaha bangkit dari keterpurukan menjadi berharga supaya sama menjadi seperti orang-orang semuanya ini. Coba kita lihat seperti tokoh dunia, Helen Keller. Siapa sih yang nggak tahu Helen Keller? Helen Keller ini adalah salah seorang penyandang disabilitas, tapi dia mampu melawan rasa ketidakpercayaan diri sehingga dia menjadi sukses dan berhasil menjadi penulis, aktivis, bahkan dia menjadi dosen. Kita beralih pada sosok lokal. Ada seorang gadis cantik bernama Putri Aryani. Dia adalah seorang disabilitas juga, tapi dia mampu melawan rasa ketidakpercayaan diri dia, mengubah kekurangan dia menjadi kelebihan sehingga dia dapat meraih mimpinya menjadi seorang penyanyi. Sekarang dia banyak dipanggil di layar kaca TV. Nah, siapa sangka seorang Putri Aryani ini juga pernah mengalami titik terendah di mana dia merasa dikucilkan, di mana dia merasa didiskriminasi oleh teman-teman sekitar. Tapi karena support system, masih banyak teman-teman yang sayang dengan Putri ini, jadi dia bisa bangkit dan move on, menggapai mimpi, memiliki semangat yang tinggi dan membuktikan bahwa seorang disabilitas pun bisa meraih mimpi. Nah, ada lagi nih adik kecil kita. Dia adalah seorang peserta Hafiz Indonesia.
namanya adalah Najah. Najah ini mampu menjadi hafiz dengan hafal 30 juz Al-Quran di sela keterbatasannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu? Belum tentu. Jikalau kita belum mampu menjadi seperti mereka, nah kita bisa mendukung mereka, menyupport mereka sehingga mereka bisa menggapai mimpi mereka. Jikalau mereka bisa menggapai mimpi mereka, kita juga akan merasa ikut senang karena kita ada partisipasi supaya mereka bisa meraih mimpi. Kita mengajak, mendorong, memotivasi, dan menginovasi. Nah, peran masyarakat sekitar memang sangatlah penting dalam kehidupan penyandang disabilitas ini. Jadi, mari kita rangkul bukan kita pukul, mari kita bergandengan bukan berjauhan, dan mari kita beri dorongan bukan cacian. Dengan demikian, mari kita eratkan barisan, mari hargai perbedaan, support mereka dengan senyuman, jangan sampai salah ambil tindakan, supaya tidak menyesal di kemudian. Kiranya cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.